Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di modul kelima tentang Facebook Ads. Apa yang akan Anda pelajari di modul kali ini? Kita akan belajar tentang targeting Facebook Ads. Nah, seperti yang saya pernah bilang bahwa keberhasilan iklan Facebook adalah pertama targeting, kedua visual, kemudian copywriting, dan keempat adalah penawaran yang fokus. Nah, dari keempat-empatnya ini yang paling penting adalah targeting. Jadi Anda harus jelas sebelum mengiklan, sebelum membuat yang lain Anda harus membuat dulu targetingnya, ya, membuat dulu audiensnya. Di Facebook sering disebut dengan audiens, target sering disebut dengan audiens. Anda harus memiliki targetnya dulu yang tepat. Nah, di Facebook ada tiga cara dalam membuat targeting. Yang pertama, ya, ada tiga cara menarget untuk keperluan iklan Facebook. Tiga cara atau tiga jenis, ya, tiga jenis target, nah, tiga jenis audiens yang ada di Facebook yang bisa Anda bidik untuk keperluan iklan. Yang pertama adalah core audience. Ini artinya adalah data audiens yang disajikan oleh Facebook. Ya, ya, ini artinya contohnya audiens yang sudah ada di Facebook dan kita akan meminta Facebook untuk mengiklankan produk kita ke mereka. Jadi audiensnya sudah disajikan oleh Facebook. Ini namanya core audience atau artinya audiens inti, ya, pemirsa inti. Simpelnya gini, kita akan mengiklankan ke Facebook, ya, mengiklankan produk kita ke Facebook dan kita minta ke Facebook, Facebook tolong dong iklankan produk saya ini ke audiens Anda, ya, ke audiens Facebook dengan kriterianya usia sekian, minatnya tinggal di kota mana dan seterusnya. Tolong ya iklankan produk saya. Nah, Facebook yang akan mencarikan audiensnya, Facebook yang akan menyajikan audiensnya. Dia akan mengirim ke audiens yang sudah ada, audiens inti. Ini namanya core audience. Untuk membuat core audience ini, kita akan menggunakan audience insight. Nanti kita akan bahas, ya. Di video kali ini kita akan membuat tentang audience insight. Kemudian yang kedua adalah custom audience. Kalau tadi adalah audiensnya sudah disajikan oleh Facebook dan Facebook yang mengatur, kalau ini adalah custom audience. Custom audience ini adalah data audience yang kita buat. Kalau tadi adalah audiens yang disajikan oleh Facebook, kalau ini data audiens yang kita buat. Custom audience ini adalah data audiens yang kita buat. Contoh simpelnya gini, Facebook tolong dong iklankan produk saya ini ke audiens yang sudah saya punya. Nih audiensnya nih, nanti Facebook yang iklanin. Kalau tadi Facebook yang menyajikan audiensnya, kalau ini kita sudah punya data audiensnya. Facebook tolong ya iklankan produk saya ini ke audiens yang saya punya. Untuk membuat custom audience ini, kita bisa membuat pixel. Pixel itu adalah seperti kode HTML atau kode ID, ya, yang bertugas seperti spy atau mata-mata, dan ini akan ditempel di website Anda atau di toko online Anda. Pixelnya ini, nah, pixel ini nggak akan kelihatan oleh audiens Anda, nggak akan, karena ini seperti mata-mata. Tapi pixel ini akan mendata siapa saja yang pernah masuk ke toko online Anda atau masuk ke website Anda, itu akan direkam oleh pixel, sehingga ini akan menjadi data audiens. Kemudian Anda bisa mengiklankan produk Anda selanjutnya ke mereka yang pernah masuk ke toko online Anda. Dan ini disebut dengan retargeting. Ya, ini salah satu custom audience. Sekali lagi, Anda membuat audiens sendiri, ya, dengan menempelkan pixel di website Anda atau di toko online Anda. Pixelnya ini adalah tidak kelihatan seperti mata-mata. Nanti orang yang masuk ke website Anda, orang yang masuk ke toko online Anda, atau orang yang masuk ke halaman penjualan Anda, itu akan direkam oleh Facebook, akan direkam oleh pixel Facebook. Siapa saja orangnya, berapa banyak orangnya akan direkam, dan ini akan menjadi data audience. Kemudian Anda bisa mengiklankan produk Anda selanjutnya ke mereka, ya, ke orang-orang yang pernah berkunjung ke website Anda, ke orang-orang yang pernah berkunjung ke toko online Anda. Ini disebut dengan custom audience. Paham ya? Nah, jangan heran kalau Anda pernah masuk ke Tokopedia, Blibli, ke Lazada, kemudian Anda buka Facebook, tahu-tahu nongol iklan mereka, ya, atau Anda masuk ke Traveloka, tiba-tiba nongol iklan mereka masuk di Facebook. Kenapa? Ya karena retargeting, atau ya mereka membidik Anda karena Anda pernah masuk ke toko online mereka, ke halaman penjualan mereka, dan itu terekam oleh pixel mereka. Sehingga mereka berikan di Facebook membidik kita yang pernah masuk ke toko online tersebut. Paham ya? Ya, custom audience tuh seperti itu ya polanya. Kemudian yang ketiga adalah similar audience. Similar audience ini adalah data audiens yang kita buat dan dicarikan kemiripan oleh Facebook. Similar ini mirip-mirip, ya, kemiripan. Jadi intinya kita meminta Facebook untuk mencari kemiripan, ya, yang mirip dengan audiens kita. Jadi ini kawinan antara custom audience dengan core audience, ya.
Jadi kita harus punya custom audience dulu intinya. Kita membuat pixel, ya kita merekam siapa saja yang masuk ke toko link kita, dan itu akan menjadi data audience, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita minta sama Facebook, tolong dong carikan audiens yang mirip-mirip dengan data audiens saya ini yang terekam oleh pixel. Tolong carikan usianya mirip-mirip, minatnya mirip-mirip, tinggal di kotanya mirip-mirip, pokoknya sama, mirip-mirip. Tolong carikan ya Facebook. Nah, Facebook akan mencarikan orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang pernah berkunjung ke toko lain Anda atau orang-orang yang terekam oleh pixel Anda. Facebook akan mencari kemiripannya, mirip minatnya, mirip usianya, mirip behaviornya. Facebook akan mencarikan. Berapa yang Anda minta? Anda bisa minta 1, 2 juta, 3 juta orang, banyak, bisa. Ya. Kalau misalnya pixel Anda baru terekam 400 orang, itu nggak apa-apa. Anda bisa memperbanyak dengan similar audience. Anda mencarikan kemiripan ya, orang-orang lain yang belum pernah masuk ke website Anda, tapi karakternya, karakternya, usianya, minatnya mirip-mirip dengan orang-orang yang masuk ke toko link Anda. Ya, ini disebut dengan similar audience, dan ini lebih powerful. Jadi audience di Facebook ada 3. Pertama, core audience. Ini audiens yang disajikan oleh Facebook, sudah ada, dan kita hanya memilah-milah berdasarkan usianya, berdasarkan lokasinya, berdasarkan minatnya, dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah custom audience yang kita punya. Custom audience itu adalah audiens yang kita punya, dan kita yang membuatnya. Salah satunya dengan menempelkan pixel di Facebook kita, di website kita. Orang yang masuk ke website kita itu akan terekam datanya oleh pixel, pixel Facebook, dan itu akan menjadi data audiens, dan kita bisa mengiklankan ke mereka yang pernah berkunjung ke toko online kita atau ke website kita, ya. Dia akan menjadi audiens. Nah, ini adalah custom audience. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mencari kemiripan, ya, data audiens yang kita punya. Misalnya kita sudah merekam melalui pixel beberapa orang yang masuk ke toko online kita, dan kita minta Facebook untuk mencari orang lain yang mirip-mirip dengan data audiens yang sudah kita punya ini, data yang sudah terekam oleh pixel. Nanti Facebook akan mencarikan kemiripannya. Paham ya? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mentarget berdasarkan core audience. Nah, untuk mentarget core audience sebaiknya Anda menggunakan Audience Insight. Nanti di tutorial selanjutnya Anda akan belajar tentang custom audience, bagaimana membuat pixel, bagaimana menempelkan pixel di website Anda. Kemudian yang ketiga, similar audience. Anda akan belajar bagaimana Anda mencarikan kemiripan audiens yang sudah Anda buat, ya, membuat similar audience. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat core audience melalui Audience Insight. Anda boleh praktek. Sebelumnya, Anda harus siapkan dulu data target market yang sudah Anda tulis pada tutorial 1 sebelum video ini. 5. Anda harus siapkan data target market dulu yang sudah Anda tulis. Ini bukan tutorial 5. Pada materi 5 maksud saya. Anda kan sudah belajar di kelas ini materi 5 tentang target market. Nah, Anda harus sudah tahu siapa target market Anda harus menulisnya. Kemudian bawa target market tersebut untuk keperluan beriklan. Ya, sekarang silakan praktek menggunakan Audience Insight. Silakan klik www.facebook.com/ads_audience_insight. Yang Anda boleh catat ini, nanti Anda akan membuat audience, ya, Anda akan membuat core audience, ya. Membuat audiens utama yang ada di Facebook. Silakan klik ini. Oke. Sudah, Anda boleh catat linknya. Kita akan praktek di modul berikutnya tentang membuat core audience. Sampai sini Anda sudah paham sudah belajar tentang 3 audiens yang disediakan oleh Facebook. Dan ini linknya untuk membuat core audience melalui Audience Insight. Kemudian kita akan masuk ke modul berikutnya tentang bagaimana Anda membuat core audience melalui Audience Insight. Sampai ketemu di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.